Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba menginstal Minecraft Education Edition di MacBook dan kita juga akan melakukan setting untuk kenyamanan penggunaan Minecraft Education Edition ini untuk pemula. Baik Bapak Ibu, pertama kita masuk di mesin pencarian di webnya education.minecraft.net. Nah, ini kita masuk ke sini untuk mendapatkan aplikasi Minecraft Education Edition untuk MacBook, versi untuk MacBook. Nah, silahkan masuk di Education Minecraft, kemudian pilih tombol download. Nanti pada tampilan ini Bapak Ibu akan disuguhkan beberapa aplikasi, ada untuk Windows, MacBook, kemudian Chromebook dan iPad. Di sini karena perangkat saya menggunakan MacBook, maka di sini otomatis terbaca dan di sini juga ada pilihan boleh pilih di sini atau boleh juga pilih di sini, sama saja. Nah, karena saya menggunakan device Mac Bapak Ibu, maka di sini kita langsung download. Nah, di proses download ini di sini sekitar 5 menit Bapak Ibu untuk mendownloadnya. Saya batal saja karena saya sudah mendownload di sini. Ketika sudah di-download, maka file yang sudah di-download itu bisa langsung dibuka. Nah, kita coba buka Bapak Ibu. Di sini ketika filenya dibuka, Bapak Ibu klik application, double klik, nanti muncul di sini Bapak Ibu aplikasi-aplikasi yang sudah kita pasang di device kita. Kita pindahkan aplikasi yang ini. Nah, setelah dipindahkan akan menunggu proses beberapa detik, ini sekitar 5 detik atau 10 detik Bapak Ibu. Setelah itu, setelah kita menunggu beberapa saat, aplikasinya dipindahkan. Ya, nah itu bisa kita langsung buka. Nah, karena di laptop saya sudah terinstall Bapak Ibu, maka ada beberapa langkah instalasi yang akan terlewati karena saya sudah pernah menginstal. Meskipun saya sudah uninstall, maka ada beberapa langkah yang akan terlewati. Namun Bapak Ibu boleh dicoba. Nanti ketika memasang akan muncul terlebih dahulu tampilan persetujuan, kemudian meminta akun. Silakan Bapak Ibu memasukkan akun. Di sini saya menggunakan akun Guru Inovatif dan langsung masuk Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi ada beberapa tahapan yang terlewati karena saya sudah pernah memasang Minecraft Education Edition di device saya. Nah, baik Bapak Ibu, setelah ini artinya setelah muncul tampilan seperti ini artinya Minecraft Education Edition telah terpasang di device atau di laptop atau di Mac Bapak Ibu. Ini tampilan awalnya. Di sini ada ini Bapak Ibu ya. Ini di sini ada beberapa menu, ada main, kemudian ada baru dan unggulan, kemudian pengaturan atau ganti akun. Sebelum kita melihat tombol-tombol yang ada di sini, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu, ini ada avatar Bapak Ibu ya. Jadi ada avatar kita. Defaultnya ini saya seperti ini tampilannya, dan ini boleh diganti. Ya. Cara menggantinya itu ada tombol di bawahnya, icon hanger Bapak Ibu, silahkan diklik. Nah, ketika diklik
kita akan disuguhkan beberapa avatar, beberapa skin di sini. Bapak Ibu, silakan pilih atau disesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa tema, ada paket skin penghuni bioma, pengembang, bentuk tim, dan lain sebagainya. Silahkan dipilih. Namun di sini saya lebih cenderung menyukai tema yang ini saja Bapak Ibu ya. Setelah itu, setelah memilih tema, silahkan konfirmasi, klik tombol konfirmasi. Karena di sini saya tidak melakukan perubahan, saya coba rubah ya. Nah, ketika telah dirubah, maka sudah bisa mengklik tombol konfirmasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini otomatis langsung berubah avatar kita dengan skin yang telah dipilih tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di sini selain memasang atau menginstal, kita juga akan melakukan pengaturan untuk kenyamanan penggunaan Minecraft ini. Untuk pengaturan sendiri, kita masuk di sini tombol pengaturan. Silahkan diklik. Nah, di pengaturan ini terbagi atas tiga kelompok Bapak Ibu ya, atau tiga menu. Ada aksesibilitas, ada kontrol, dan ada umum. Pertama kita bahas dulu aksesibilitas. Di aksesibilitas ini Bapak Ibu kita bisa mengatur aksesibilitas kita seperti misalnya ini ya. Ini Bapak Ibu ketika dia berada di kanan itu artinya dia aktif, ketika rata kiri berarti nonaktif. Nah, seperti ini misalnya aktifkan teks keucapan dengan pengaturan perangkat. Kita aktifkan aktifkan pembaca layar user interface, artinya ini ketika diaktifkan maka ketika kursor kita mengarah ke teks, maka itu langsung diucapkan secara otomatis oleh device kita. Kemudian ini saya nonaktifkan, aktifkan teks untuk ucapan dalam obrolan, ini saya aktifkan. Kemudian ya ini saya tidak aktifkan tadi Bapak Ibu ya, aktifkan pembaca layar UI-nya saya tidak aktifkan karena kalau untuk saya pribadi lebih mengganggu Bapak Ibu ya, mengganggu ketika saya mengarahkan teksnya kemudian ada suara yang muncul, itu akan mengganggu. Seperti itu. Ini mungkin sangat cocok mungkin bagi orang yang punya keterbatasan untuk membaca. Ya. Jadi dia hanya bertemu pada indera pendengaran Bapak Ibu. Nah, ini boleh diaktifkan. Namun saya merasa terganggu, jadi saya nonaktifkan. Ini kembali lagi ke Bapak Ibu ya. Silahkan diatur berdasarkan kebutuhannya. Nah, selanjutnya aktifkan teks ucapan dalam obrolan, ini sudah tadi saya aktifkan pesan obrolan terbuka, saya aktifkan juga. Kemudian tampilan petunjuk input, ini juga diaktifkan Bapak Ibu. Ya. Nanti silahkan dicoba Bapak Ibu ketika tidak diaktifkan itu apa saja perubahan yang Bapak Ibu alami. Nah, itu untuk aksesibilitas Bapak Ibu. Selanjutnya kita pindah ke menu kedua, yaitu kontrol. Di menu kedua ini yang kontrol Bapak Ibu ada 3 pengaturannya, ada keyboard and mouse, ada pengontrol, dan ada sentuh. Ini lebih kepada input device Bapak Ibu ya, input device-nya. Nah, pertama kita ke mouse and keyboard dulu ya, keyboard and mouse dulu. Nah, di sini pertama kita diarahkan untuk mengatur sensitivitasnya. Ketika digeser ke kanan itu semakin tinggi, ke kiri berarti semakin rendah Bapak Ibu. Saya di sini atur sekitar 60-an saja sensitivitasnya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mencoba bermain, mencoba menggunakan Minecraft ini, namun misalnya keyboardnya kurang atau mouse-nya kurang sensitif, maka ditingkatkan saja Bapak Ibu ya. Ini langsung ditingkatkan saja. Di sini bisa juga dibalikkan sumbu Y-nya, lompat otomatis, itu saya
nonaktifkan. Balikan sumbunya tadi itu saya nonaktifkan. Pola main keyboard saya nonaktifkan. Sembunyikan keyboard dan petunjuk mouse itu juga saya nonaktifkan, Bapak Ibu. Kemudian di sini tata letak keyboardnya ini bisa diubah-ubah ya Bapak Ibu. Ini bisa diubah, misalnya untuk serang atau hancurkan itu tombol 1, itu silahkan Bapak Ibu ubah sesuai dengan kebiasaan atau kebutuhan Bapak Ibu ya. Namun silahkan dipahami dulu Bapak Ibu, misalnya pilihan blok itu tombol 3, gunakan item atau tempatkan blok itu tombol 2, itu silahkan dipahami karena tombol-tombol ini nantinya yang akan digunakan. Nah, silahkan diatur Bapak Ibu, silahkan dicermati. Jalan mundur itu S, jalan maju itu W atau W, efek move itu Z. Boleh Bapak Ibu ganti. Ya. Kemudian itu untuk keyboard and mouse-nya. Selanjutnya kita pindah di pengontrol. Nah, di pengontrol ini kurang lebih sama seperti keyboard tadi. Di pengontrol ini misalnya Bapak Ibu punya joystick Bapak Ibu ya, atau stick gaming itu boleh juga diatur di sini. Sensitivitasnya sama tadi di keyboard and mouse. Kemudian balikan sumbu kita nonaktifkan, lompat otomatis itu kita aktifkan. Ini yang sembunyikan petunjuk pengontrol ini biasanya agak mengganggu Bapak Ibu ya, ketika misalnya diaktifkan biasa langsung muncul petunjuknya. Biasanya agak mengganggu, jadi kita nonaktifkan saja. Kursor pengontrol juga kita sembunyikan. Sensitivitas kursornya Bapak Ibu ini defaultnya di sini 100%, kita ikuti yang default saja. Namun ketika Bapak Ibu nantinya merasa kurang sensitif di kursor pengontrolnya untuk device ini, untuk stick gamingnya, boleh dinaikkan, atau mungkin dirasa terlalu sensitif, boleh diturunkan juga. Ini mudah dipahami Bapak Ibu ya. Mudah dipahami. Oh ya, mungkin Bapak Ibu nanti ketika baru masuk di menu pengaturan ini, mungkin punya Bapak Ibu berbahasa Inggris, nanti silakan diubah di bawah sini bahasa Indonesia. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Sama halnya dengan keyboard tadi Bapak Ibu, ada semua. Misalnya untuk tombol R itu apa fungsinya? Dia lompat dan terbang. Tombol plus itu tombol yang plus itu kemudian yang bagian bawahnya itu dia jatuhkan item dan sebagainya. Kemudian kalau atas misalnya alihkan perspektif. Itu semua Bapak Ibu boleh diubah. Nanti Bapak Ibu silahkan ubah berdasarkan kenyamanannya Bapak Ibu atau kebiasaannya menggunakan joysticknya. Itu untuk pengontrol atau stick gamingnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya input device yang ketiga yang bisa diatur adalah touch screen-nya Bapak Ibu ya. Touch screen-nya sama seperti sebelumnya tadi yang keyboard, mouse, dan pengontrolnya. Pertama kita disuguhkan untuk mengatur sensitivitasnya. Saya lebih cenderung menggunakan ini saja 60. Kita ikuti pengaturan default saja. Nanti ketika misalnya dirasa terlalu sensitif atau kurang sensitif, maka kita bisa rubah. Kemudian balikkan sumbu Y, kita nonaktifkan, lompat otomatis kita aktifkan. Kemudian hancurkan balok bergetar, apakah ingin diaktifkan atau tidak? Saya tidak ingin mengaktifkan itu. Kemudian kontrol terpisah, kidal, tukar lompat dan menyelinap, kita nonaktifkan saja. Ukuran tombolnya juga bisa diatur Bapak Ibu ya. Mau yang sedang atau diperkecil boleh juga. Nah, kita ikuti yang default saja. Seperti itu Bapak Ibu untuk pengaturan kontrolnya. Kita pindah ke pengaturan selanjutnya, itu pengaturan umum. Yang pertama ada pengaturan profil. Di pengaturan profil ini kita bisa ganti akun. Nah, di sini kita menggunakan akun pribadi. Di sini saya menggunakan domain Guru Inovatif. Jadi
pada saat menginstal tadi yang saya masukkan ini. Jadi saya masuk dengan akun yang ini. Nah, di sini juga ada aktifkan single sign on, artinya satu akun atau satu email untuk beberapa untuk beberapa aplikasi Office. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga gunakan data seluler. Saya lebih cenderung untuk menonaktifkan karena ketika kita aktifkan biasanya itu akan menggunakan data seluler yang cukup tinggi, ya. Jadi aplikasi ini berjalan ketika saya terkoneksi hanya ketika menggunakan WiFi, seperti itu. Itu saja untuk pengaturannya. Di sini bisa dibuka situs web umpan balik, kredit, kemudian atribusi, itu semua silahkan nanti di klik untuk pelajari lebih lanjut. Namun untuk pemula kita cukup atur seperti ini saja, ya. Untuk profile hanya itu saja. Kemudian kita pindah ke pengaturan yang kedua. Nah, di sini pengaturan video. Dan ini mungkin yang sangat penting untuk kita pahami secara bersama karena kenyamanan penggunaan kita paling besar itu ada di sini, ya. Karena ini game animasi, maka tentu untuk tampilan videonya itu sangat berpengaruh untuk settingnya. Nah, brightness-nya atau kecerahannya, jika misalnya nanti pada saat bermain dirasa terlalu gelap atau terlalu terang, itu boleh diatur di sini. Namun saya lebih cenderung menggunakan 50% dulu. Nanti kita ketika bermain terlalu terang baru diturunkan, ataupun terlalu gelap baru dinaikkan. Nah, ini juga yang penting, perspektif kamera. Karena ini adalah game animasi 3D, kemudian kita adalah seolah-olah kamera itu adalah pandangan kita. Jadi ketika kita ingin mengatur bahwa seolah-olah kamera itu adalah pandangan kita atau mata kita, layar itu adalah pandangan kita, mata kita, maka kita pilih orang pertama. Artinya tubuh kita tidak kelihatan di layar, ya. Avatar kita tidak kelihatan di layar. Jadi betul-betul layar itu adalah penglihatan kita. Beda halnya dengan ketika Bapak Ibu pilih bagian belakang orang ketiga. Jadi nanti avatar kita akan kelihatan utuh, kemudian dia disorot dari belakang. Jadi yang kelihatan itu bagian belakang avatar kita yang kita lihat dari tampilan layar kita. Jadi kita melihat avatar kita secara utuh dari belakang. Begitupun dengan bagian depan orang ketiga, dia menyorot bagian depan avatar kita nantinya. Namun biasanya sih kebanyakan orang lebih memilih ini orang pertama, ya. Nanti ketika digunakan merasa tidak nyaman, boleh langsung mengatur kembali di pengaturan videonya, pengaturan umum, kemudian pilih video. Layar penuh kita aktifkan, layar penuh. Ya, kita aktifkan layar penuhnya. Kemudian sembunyikan tangan, jika tangannya ingin terlihat diaktifkan, namun di sini saya cenderung untuk menyembunyikan. Ini juga saya tidak aktifkan, sembunyikan boneka kertas. Sembunyikan HUD-nya juga tidak diaktifkan. Animasi layarnya ini yang diaktifkan. Nah, kemudian keburaman HUD-nya kita kasih di sini 100. Ganti area aman layar. Ini boleh diturunkan nanti misalnya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini bisa dilihat yang di sini, ini akan berubah semakin kecil, dia akan semakin sempit areanya. Jadi kita fullkan saja 100% sesuai default tadi. Kemudian FOV-nya itu dia kayak ini 60 derajat, ya.
artinya sudut pandangnya kita. Nah, ini kita atur tadi 60, kita defaultkan saja dulu. Nanti silahkan diubah ketika misalnya merasa terlalu terlalu sempit atau bagaimana. Ya. Itu saja. Nah, tampilkan ikon simpan otomatis, apakah ini ingin ditampilkan atau tidak? Saya pilih tidak ya. Nah, kemudian pilihan garis luar ini saya aktifkan saja. Nama pemain dalam permainan. Nah, ini juga penting diaktifkan karena supaya nanti karakter-karakter yang muncul itu ikut muncul juga namanya. Ini penting untuk diaktifkan. Kemudian bagian yang penting juga ini, lihat bobbing. Nah, di bagian ini Bapak Ibu silahkan diatur untuk aktifkan atau tidak. Ini maksudnya adalah lihat bobbing itu untuk getaran pandangannya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya misalnya ketika kita sedang berjalan, otomatis kan kaki kita mengayun, berarti ada getaran. Ketika kita aktifkan, maka tampilannya juga nanti akan ikut bergetar. Ya, ketika kita lompat, maka akan tinggi getarannya. Kebanyakan menonaktifkan yang ini karena kenapa? Seperti saya pribadi itu kurang nyaman, ya. Karena misalnya ketika kita berjalan itu layarnya akan ikut bergoyang, maksudnya tampilannya Bapak Ibu, tampilannya ikut bergoyang, itu membuat kita tidak nyaman untuk melihat. Banyak orang yang pusing juga ketika misalnya berlompat kemudian langsung layarnya, biasanya ketika kita berlompat otomatis kan pandangan kita ikut bergoyang atau bergetar. Nah, itu tidak diaktifkan, maka dia akan stabil Bapak Ibu ya. Getaran itu akan diminimalisir. Jadi seperti misalnya seperti contohnya Bapak Ibu merekam menggunakan stabilizer dan tidak menggunakan stabilizer. Nah, seperti itu. Ketika tidak diaktifkan berarti sama ketika Bapak Ibu menggunakan stabilizer. Jadi tampilannya mulus, meskipun kita lompat dia akan tidak bergetar, jadi mulus. Nah, seperti itu contohnya. Ketika misalnya Bapak Ibu aktifkan yang ini, dia akan saya ulangi Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu aktifkan seperti ini, maka dia akan ikut bergetar, sama halnya ketika Bapak Ibu tidak menggunakan stabilizer. Namun ketika tidak diaktifkan atau dinonaktifkan, maka itu sama halnya ketika Bapak Ibu menggunakan stabilizer dalam melakukan atau merekam video. Ya, jadi seperti itu. Kita setting nonaktif di sini. Daun indah itu yang hijau-hijau, apakah ingin dibuat lebih indah atau tidak, itu terserah. Namun ini akan membebani kinerja device Bapak Ibu. Jadi saya setting nonaktif saja. Ya, jadi kita gunakan yang standar-standar agar performa perangkat yang kita gunakan itu lebih ringan. Itu sesuai selera Bapak Ibu ya. Namun jika Bapak Ibu punya spesifikasi device yang cukup tinggi dan ingin mendapatkan tampilan yang bagus, nah maka silahkan diaktifkan yang ini semua. Gelembung indah, munculkan awan, langit indah, pencahayaan halus, grafik indah, VOV bisa diubah dengan permainan. Itu silahkan diaktifkan jika device-nya Bapak Ibu atau spesifikasi device Bapak Ibu tinggi. Namun jika tidak, boleh tidak diaktifkan. Saya cari amannya saja Bapak Ibu ya. Kita cari aman saja dulu untuk pemula. Ini saja yang kita aktifkan. VOV bisa diubah dengan permainan. Jadi Bapak Ibu ini nantinya ketika Bapak Ibu ingin melihat perubahannya, silahkan ketika dimainkan aktifkan satu-satu untuk melihat apakah betul ketika diaktifkan
bobbing ini akan bergoyang seperti itu. Profil user interface-nya apakah menggunakan klasik atau saku? Kita gunakan klasik Bapak Ibu. Kemudian pengubah skala grafiknya ini kita defaultkan saja. Ini juga jarak rendernya perbandingannya 6 gugus. Jadi ini kan game war Bapak Ibu ya, artinya ketika Bapak Ibu naikkan angkanya ini seperti jarak bukan jarak pandang sih, apa ya istilahnya, semakin tinggi angkanya di sini, semakin tinggi gugusnya, maka dia akan semakin jauh jarak pandangnya ya. Nah, namun kembali lagi butuh performa yang membutuhkan performa yang tinggi di perangkat kita. Untuk amannya kita rata kirikan saja Bapak Ibu ya. Kita cukup gunakan yang standar 6 gugus ya, seperti itu. Jarak rendernya 6 gugus. Nanti ketika misalnya Bapak Ibu sudah gunakan namun ingin jarak pandang yang lebih jauh, maka tinggal dinaikkan yang ini. Namun pastikan bahwa device yang Bapak Ibu gunakan itu mendukung. Selanjutnya jarak render partikel itu partikel-partikel yang ada di dalamnya, misalnya nanti debu itu ketika diaktifkan akan kelihatan atau tidak. Nah, kembali lagi ke performa atau spesifikasi device yang Bapak Ibu punya. Untuk meminimalisir kinerja atau performa device kita, maka kita nolkan terlebih dahulu. Ketika misalnya Bapak Ibu ingin misalnya kembali ke pengaturan awal, langsung saja klik yang ini, atur ulang ke default ya. Namun kita sudah atur sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu sebagai pemula, maka cukup seperti ini saja untuk tampilan videonya. Itu Bapak Ibu ya untuk video. Selanjutnya kita masuk di audio. Di audio bisa diatur, ini bisa diatur suaranya, musiknya. Nah, silakan dipilih Bapak Ibu sesuai dengan kenyamanan Bapak Ibu ya. Saya gunakan yang 6565 saja, tidak terlalu keras dan tidak juga terlalu kecil. Itu untuk audionya Bapak Ibu hanya 2 saja untuk musik dan volume suara. Musik itu yang ya musik. Nah, kemudian sumber daya global Bapak Ibu di sini bisa kita baca secara bersama. Paket tekstur Minecraft-nya ini tekstur yang begini Bapak Ibu ya. Grafis default Minecraft kini diperbarui dengan tekstur baru yang penuh gaya. Paket sumber daya diterapkan dari bagian bawah ke atas. Ini berarti setiap aset yang ada di 2 paket akan ditimpa oleh paket yang lebih tinggi. Paket di duniamu akan diterapkan di atas paket global ini. Sumber daya ini hanya untuk kamu. Tidak ada orang lain yang akan melihat sumber daya yang kamu terapkan di sini. Jadi ini tampilan ketika ditingkatkan, ini tampilan untuk kita. Tidak berpengaruh kepada tampilan orang lain. Paket sumber daya di dunia atau dunia yang kamu masuki akan diterapkan di bagian atas sumber daya global ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini cukup kita pahami saja seperti ini. Kita biarkan seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan saya tampilannya seperti ini di Mac pilihan ganda. Itu kita cukup gunakan seperti ini saja. Nah, ini tadi yang saya katakan pengaturan bahasanya. Jadi Bapak Ibu boleh pilih bahasa di sini. Ada beberapa orang yang ketika menggunakan bahasa Indonesia itu cenderung kaku, dalam artian ketika ini kan defaultnya bahasa Inggris. Ketika misalnya kita gunakan bahasa Indonesia, biasa kita bingung ya ini maksudnya apa. Namun ketika kita menggunakan bahasa Inggris itu kita lebih memahami karena akan selaras dengan bahasa dalam aplikasi-aplikasi yang lain. Nah,
Namun Bapak Ibu, di sini kita tetap gunakan bahasa Indonesia karena sejauh yang saya lihat Bapak Ibu, tidak ada penerjemahan yang membingungkan. Ini kita gunakan Inggris ketika misalnya ada terjemahan yang agak membingungkan. Ya. Kita coba lihat perbandingannya. Misalnya di storage ini multi select. Nah, tadi dia pilihan ganda. Jadi agak berbeda mungkin maksudnya ya ketika multi select dengan pilihan ganda itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk pengaturan Minecraft-nya Bapak Ibu ya. Jika sudah diatur seperti ini, kita kembali. Nah, maka kita siap untuk gunakan ya. Jadi insya Allah yang kita atur tadi itu untuk kenyamanan menggunakan Minecraft. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, itu saja mungkin untuk penginstalan dan setting awalnya untuk Minecraft Education Edition ya. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.